Yang nggak mengenakan selama aku di Malaysia yang berhubungan dengan Buat kalian yang mau ke Kuala Lumpur, Malaysia, hati-hati kalau ke Bukit Bintang karena banyak orang aneh. Jadi ceritanya Shock banget ditawarin pijit sama mas mas apa mbak ya. Jadi malam itu gue lagi jalan di Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Melainkan itu adalah warga asing kayak itu yang berada di Bukit Bintang ataupun di Kuala Lumpur kebanyakannya. Jadi yakin sekali ya geng ya, orang Malaysia kepada warga asing nggak akan melakukan hal scammer kayak gitu ya geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video pengakuan yang tidak mengenakan daripada turis Indonesia ini saat berliburan ataupun mengunjungi ataupun jalan-jalan di Kuala Lumpur, geng. Katanya wanita ini bilang di Bukit Bintang orang-orangnya aneh-aneh kayak gitu ya, geng ya. Nasib baik dia tidak bilang atau mengucapkan orang Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Dia cuma mengucapkan orang-orang di Bukit Bintang kayak gitu dan geng ya. Dan ada juga orang Indonesia ini katanya seperti melihat dikomentari lah oleh netizen Konoha kayak gitu ya. Perindapan emang gitu, tukang scam katanya seperti itu, geng. Kira-kira kena scam apa sih orang ini? Betulkah dengan orang Malaysia ataupun dengan orang asing ataupun dengan warga asing? Karena kalian tahu sendiri ya, geng ya. Di Kuala Lumpur tepatnya itu banyak warga asing kayak gitu ya. Maupun maupun warga asing ingin menyecam ataupun yang bekerja ataupun ya yang ingin seakan-akan menjadi toke kayak gitu ya geng ya, karena banyak yang menyalahkan undang-undang di sekitaran Kuala Lumpur itu kayak gitu ya geng. Apakah orang Malaysia ataupun warga asing? Jom kita simak dulu bersama-sama geng. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa mau benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. perindapan emang gitu, tukang. Oke, aku mau cerita sedikit ya kak, kejadian nggak mengenakan selama aku di Malaysia yang berhubungan dengan. Pertama ada di video aku yang di Batu Caves, tapi itu ya udahlah ya, aku juga nggak kena kan. Nah yang kedua ini ada di Petaling, jadi bisa kalian lihat di depan gerbang Petaling ini banyak taksi kan. Ini drivernya kayaknya sih bukan perindapan ya kak, tapi lebih ke arah Bangla gitu. Nah waktu itu aku lagi nunggu Grab, aku kan mau balik ya ke hotel. Terus tiba-tiba ada dua orang bule nih, kayaknya suami istri gitu, nanya ke aku, "Hi, can you show me how to order Grab to KLCC?" Dia bilang gitu sambil nunjukin HP dia yang lagi buka aplikasi Grabnya. Ya udah, aku dengan lugunya, aku tunjukin dong ya caranya, ini gitu. Terus baru setengah ngomong, tiba-tiba tuh taksi driver negor marah ke aku, kayak, "Hey, hey, hey, no, 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 no." Aku bingung, terus agak takut juga soalnya mukanya agak marah gitu. Setelah itu si bule mundur dari aku dan lanjut ngomong ke drivernya. Ternyata mereka itu lagi proses tawar-menawar. Si driver taksi ini maksa minta fee Rp40 ke suami istri bule itu untuk perjalanan dari Petaling ke KLCC. Sedangkan si suami istri bule ini awalnya pengen naik Grab kan, karena harganya cuma Rp12 doang. Jadi mereka agak bingung caranya gimana. Terus mungkin karena mereka merasa bersalah sama aku atau mau menghindari konfrontasi, jadi si bule ini pada akhirnya ikut sama driver taksinya dengan fee Rp35. Nah, selesai taksinya pergi, aku didatangin nih sama driver taksi lainnya. Dia ngomong, "You from where?" katanya gitu. Aku jawab dong, "I'm from Indonesia." Terus dia bilang dengan bahasa Melayu. Aku langsung bingung dong, kenapa nih tiba-tiba nanya dari mana aku berasal dengan nada membentak. Karena sebelumnya aku nggak kepikiran kalau sampai dia anggap berusaha menggagalkan usaha menaikkan tarif di atas batas normal. Kan bulenya yang nanya duluan. Terus dia bilang, "From Indonesia, saya kasih paham ke you ya, jangan ikut campur orang cari rezeki. Paham? You mau naik Grab, naik." Aku udah takut banget itu. Terus aku bilang, sorry gitu. Akhirnya dia pergi. Itu pengalaman aku ya, selama negara yang kalian kunjungi masih di Asia Tenggara, lebih besar kemungkinannya jadi korban seperti ini. Kalian harus pintar-pintar cari informasi, jangan langsung percaya sama orang.
Buat kalian yang mau ke Kuala Lumpur, Malaysia, hati-hati kalau ke Bukit Bintang karena banyak orang aneh. Jadi ceritanya, gue habis main sama temen gue, terus dia tuh udah pulang duluan naik MRT, sedangkan gue mau naik Grab. Gue nunggu Grab di depan pintu KKV yang arahnya menghadap ke jalanan. And let me tell you, it's freaking crowded, okay? Sangat-sangat ramai. Dan apa yang gue alami? Tiba-tiba ada cowok tinggi bawa-bawa map yang isinya tuh tanda tangan gitu untuk minta sumbangan. Dan dia menyodorkan map itu ke gue. Gue langsung gini kan. Posisinya gue tuh lagi megang HP dan gue lagi perhatiin si abang Grab driver gue ini udah nyampe mana. Karena udah deket. Dia maksa. Gue gini lagi dong. Karena gue risih, ya gue langsung jalan. Gue melewati dia. Jadi posisinya gini ya. Ini pintu KKV nih, pintu masuk. Ini tuh ada etalase kaca, dan gue tuh berdiri di depan kaca itu. Nah, orang itu tuh berdiri di antara gue dan pintu masuk KKV. Waktu dia nyodorin map itu, gue tolak. Gue tuh mau muterin dia kayak gini untuk masuk ke KKV. Karena gue risih, ya lu orang asing, ngapain gitu kan. You know what happened? Dia megang lengan gue. Oh, lancang sekali ya. Gue langsung menepis lengan gue. Hah? Gue lihat dia dengan wajah what the fuck gitu loh. Gak bilang apa-apa sih. Terus gue langsung masuk ke KKV. Maksud gue kayak, hello brother, who are you? Why are you touching me? Takut sih enggak, gemeter sih enggak, tapi kayak gue lebih ke oh my god, the audacity, how dare you gitu. Sebenarnya tuh kalau misalkan ada orang kayak nyodorin map kayak gitu, gak tahu ya, gak tahu kenapa, apalagi kalau di jalanan kurang meyakinkan gitu ya. Jadi bukannya nggak mau menyumbang nih, cuman questionable karena cara mintanya aja nggak sopan. Dia nggak ada ngomong loh. That whole situation, we are not talking, we are talking with our body language. Ada lagi nih di Bukit Bintang juga. Jadi gue lagi makan di Toastmaker, gue lagi duduk di depannya. Kan depannya tuh banyak bangku kan, bangku-bangku kecil sama meja kecil. Gue lagi makan nih, tiba-tiba ada orang yang bawa-bawa map itu juga yang mau minta sumbangan dan tanda tangan. Dan dia cewek. Tapi berdirinya, lu bayangin ya, kan gue duduk nih. Gue duduk. Terus dia berdiri di depan paha gue. Itu kalau dia kesandung, gue mangku dia. Gak apa-apa, lu minta boleh nih. Nawarin boleh. Kenapa deket banget ya kan? Posisinya gue tuh lagi makan. Jadi gue duduk, ini meja ya di sini ya, gue lagi makan spaghetti, tiba-tiba dia datang dan gue kayak I'm very startled because like I'm eating and then you suddenly appear in front of my paha ya, ngapain sih? Ya itu aja sih, kalau misalkan ke KL ya safety matters aja sih ini. KL tuh kotanya relatif aman, cuman kalau area yang turisti kayak Bukit Bintang, Jalan Alor emang lebih banyak manusia-manusia unik. Nah, kalau misalkan ke Kuala Lumpur, jangan main cuman di Bukit Bintang doang. Kalian coba ke daerah-daerah lain kayak Damansara, Bukit Jalil, Sunway. Masih banyak tempat yang menarik. Dan tempat-tempat lain itu gak ada orang-orang kayak gini. Shock banget ditawarin pijit sama mas mas apa mbak ya. Jadi malam itu gue lagi jalan di Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Bukan malam sih, udah pagi jam 3-4 subuh gitu. Ternyata masih seramai itu woy. Banyak yang jualan, orang-orang pada nongkrong, klub masih pada buka. Nah kan gue lagi jalan di deretan pertokoan, dan gue lihat banyak orang berdiri di depan toko-toko itu. Wujudnya sih kayak cewek, tapi gila badannya lebih gede dari gue dan betisnya kayak pemain bola woy. Pas makin deket, tiba-tiba salah satu dari mereka nawarin gue pijet. Dia bilang, nak message, dan gue bilang tak thanks. Agak kaget tapi pengalaman yang unik sih. Ternyata banyak jasa kayak gitu di Kuala Lumpur ya. Kamu mau coba sensasi pijet di sana? Coba mention teman kamu yang suka pijet. Oke geng, di sini ikinya akan coba merealitasi kayak gitu ataupun berpihak ataupun berlaku adil lah seperti itu ya geng ya. Jadi kebanyakan kalau di Kuala Lumpur itu mbak-masnya itu kebanyakan juga bukan orang Malaysia, namun kebanyakan juga warga asing. Sampai itu salah orang, itu bukan warga Malaysia, melainkan itu adalah warga asing kayak itu yang berada di Bukit Bintang ataupun di Kuala Lumpur kebanyakannya. Jadi ikinya yakin sekali ya geng ya, orang Malaysia kepada warga asing nggak akan melakukan hal scammer kayak gitu ya geng ya, kepada warga asing. Ingat sekali lagi, kepada warga asing kayak gitu ya geng ya. Ya nggak tahu juga
setiap negara pasti ada kekurangan dan ada juga kelebihan kayak gitu ya geng ya. Jadi kita ambil saja kebaikannya, buang saja keburukannya seperti itu ya geng ya. Kita ambil contoh hal-hal baiknya saja. Kalian dengar sendiri kata mbaknya itu cuma di area Bukit Bintang, Jalan Alor kayak itu. Memang di situ memang tumpuannya banyak warga asing kayak gitu ya geng ya. Dan udah apa namanya ya, dan sering juga kena tangkap. Ini seakan-akan mereka meminta bantuan, mereka sedang apa, padahal mereka bukan orang Palestina, bukan orang Syria, bukan gitu. Mereka ini adalah orang-orang lain, kayak itu bukan orang dari negara mereka kayak gitu, geng. Jadi kalian kalau mau jalan-jalan ke Kuala Lumpur berhati-hatilah kayak gitu ya. Ya bukan cuma ke Kuala Lumpur saja sih kayak gitu. Namun banyak meyakinkan bahwasannya KL ini aman aslinya, namun ya banyak orang-orang aneh ini yang merusak nama Malaysia ini adalah warga asing tersebut kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Semoga kalian dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberi umur panjang. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, berjumpa lagi tahu di mana di next video.